melarang orang Islam, fatwanya itu melarang orang Islam untuk memerangi si rewel. Jika disatukan dua hadis itu, Pras, iman adalah Yaman, Yaman adalah iman. Kemudian Mekah, Madinah, iman itu akan kembali ke Mekah dan Madinah. Kalau hadis ini disatukan, Pras, ya ditafsiri, Pras, bisa jadi kelak yang menguasai Mekah Madinah itu orang-orang Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa yang di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini ya. Jangan lupa ngobrol di channel ini. Jangan lupa ngopinya juga yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Mesraan dengan Yahud dan bagaimana mereka ini membenci Arab. Ini adalah suatu penggiringan ya teman-teman, di mana orang-orang Indonesia itu tengah digiring untuk membenci bangsa Arab. Nanti pada akhirnya mereka membenci bahasa Arab. Nanti pada akhirnya mereka membenci Mekah Madinah. Buktinya ini sudah ada ya. Orang membenci Mekah Madinah itu. Nah, nggak ada, Bras. Di semua pondok pesantren Aswaja, khususnya NU, pondok-pondoknya itu semuanya pakai kitab kuning berbahasa Arab. Nah, dan diwajibkan biasanya menguasai gramatika Arab dulu sebagai dasar, ya kan? Sebagai dasar fondasi untuk memahami kitab-kitab kitab klasik maupun yang lain gitu. Kalau benci Wahabi Salafi, iya mungkin. Awalnya mereka membenci Salafi Wahabinya, dan pada akhirnya mereka akan menganggap bahwa Mekah Madinah itu adalah tempatnya orang sesat. Habis itu mereka akan menganggap bahwa imam-imam, tokoh-tokoh agama di Arab Saudi, di Mekah Madinah adalah orang-orang yang sesat. Akhirnya apa? Kalau Mekah Madinah tempat-tempat orang-orang sesat, ini kan penggiringan Anda ya. Iya. Kalau ulama-ulamanya sekarang, nah itu diragukan memang, Bras. Kalau sekarang. Padahal sampai hari kiamat, Mekah dan Madinah akan dijaga oleh Allah dari Dajjal. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa sekarang adalah akhir zaman, kita tinggal menunggu waktu. Tapi semoga kita ini tidak sampai terhadap hari kiamat. Ya, itulah janji Allah. Bahkan Dajjal saja nggak bisa masuk. Walaupun Raja Saudi atau ulama-ulama Saudi mempersilahkan, malah mempersilahkan orang-orang isi rewel untuk masuk ke wilayah Haromen, ya. Gak bakalan masuk. Contohnya itu Abdurrahman Sudes, walaupun dia berfatwa bolehlah masuk-masuk, tapi ketika si rewel ada salah satu mau masuk ke Mekah, kalau nggak salah Madinah, itu jangan melewati batas merah begitu. Jangan masuk ke sini. Masih digituin. Madinah. Karena di mana ada hadis yang menyatakan Rasulullah SAW memesankan iman itu akan kembali kepada Madinah sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi pusat iman adalah Madinah. Meskipun juga ada beberapa negara atau kota yang disebut oleh Rasulullah seperti Al-Quds dan juga Yaman. Tapi keutamaan Mekah Madinah lebih daripada itu. Dan sekarang semakin banyak orang membenci Mekah Madinah. Salah satunya kiai-kiai yang berangkulan dengan siapa? Dengan Yahud. Tidak ada statement dari Gus Yahya Khalil Saqaf yang mengatakan benci kepada Mekah dan Madinah. Beliau hanya mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia ini lebih murni daripada Islam Arab, Bos ya. Lebih murni. Ya kan? Kenapa bisa dikatakan lebih murni? Karena hanya Islam yang di Indonesia kayaknya, Bos, yang datang dengan tidak adanya peperangan, bukan dengan cara penaklukan. Oh ya, sedangkan Islam yang di lain Indonesia itu datang dengan penaklukan, dengan peperangan, Bos ya, penaklukan, agresi, kan begitu, Bos ya. Tapi yang di Indonesia ini tidak, begitu loh. Makanya Islam yang datang di sini itu lebih murni. Kalau lihat sejarah, kan begitu. Awal mula menyebarnya Islam itu mulai pendekatan Wali Songo ke masyarakat, merakyat. Ya, jadinya sampai sekarang Islam bertahan, ya. Bertahan karena apa? Tidak ada sejarah. Ya ada sih konflik ada. Kalau konflik pasti ada, Bos. Peperangan kecil-kecil pasti ada, Bos. Ya, cuma datangnya ke sini itu tidak ada, Bos. Makanya bertahan sampai sekarang, mulai dari abad ke-12 sampai sekarang abad 20, Bos. Sudah 8 abad masih bertahan dan masih kuat, Bos. Beda dengan yang di Spanyol, kan begitu, Bos ya. Hanya berumur berapa, Bos? 7 abad atau berapa abad, Bos ya, di Spanyol sudah balik lagi, sudah kafir. Karena apa? Datang ke sana Islam itu dengan penaklukan, agresor. Akhirnya orang yang Islam di sana banyak yang
Islam terpaksa, Bos. Nah, jadinya orang munafik kan, Bos ya. Karena Islamnya terpaksa. Karena ditaklukkan, dijajah, ya udah daripada mati mending Islam kan gitu, Bos ya. Belum beriman, gitu loh. Tapi mereka terus mengajarkan kepada anak cucunya, kita ini pura-pura Islam karena dulu kakek kita ini diperangi gini. Akhirnya sampai sekarang terjadilah di Spanyol, bahkan pernah Islam itu dilarang di sana, kan begitu. Tapi berhubung orang-orang Salafi Wahabi ini nggak paham, ya mau paham gimana, orang negatif terus ya kan. Emang nggak suka dasarnya, benci. Jadinya terus konotasinya tetap negatif, teman-teman ya. Gitu. Sudah negatif ya terus negatif. Terus negatif terus. Nggak bisa. Cobalah positif dulu, lihat dulu. Ya. Pokoknya Islam yang ada di Indonesia itu sejati, dan Islam yang ada di Timur Tengah abal-abal. Nabi Anda, Bapak, dari Timur Tengah. Dan Dari sini saja, Anda sudah nggak paham. Yang dimaksud yang sekarang loh ya, era sekarang ngapain? Ke Nabi Muhammad itu mana? negara Timur Tengah, terkhusus Mekah dan Madinah, itu adalah yang terjaga dari segi akidah. Iman akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya, begitu kan maksudnya Riplas ini. Hadisnya begitu. Kemudian ada hadis lagi, Yaman adalah iman. Nah, jika disatukan dua hadis itu, Pras, iman adalah Yaman, Yaman adalah iman. Kemudian Mekah, Madinah, iman itu akan kembali ke Mekah dan Madinah. Kalau hadis ini disatukan, Pras, ya ditafsiri, Pras, bisa jadi kelak yang menguasai Mekah Madinah itu orang-orang Yaman. bisa. Melihat kondisi sekarang, ya Bos ya, pemerintahan Saudi, ulama-ulamanya, Raja Saudi, kemudian ulama-ulama Saudi bermesraan dengan si rewel, Bos ya, menyanjung-nyanjung si rewel, membela si rewel. Ini sudah tanda-tanda suatu saat kalau kayak gini terus akan runtuh ini. Kerajaan bin Salman ini akan runtuh. Yang berperang dengan si rewel siapa sekarang? Yaman. Bos ya, Houthi, Yaman, Houthi, kemudian Hizbullah, Lebanon. Nah, kayak begitu. Jadi bisa jadi ini nanti suatu saat, Bos ya, bisa jadi kan, Bos ya. Jika hadis itu ditemukan, Bos, Yaman adalah iman, kan begitu, Bos ya. Iman adalah Yaman. Kemudian iman akan kembali ke Madinah. Nah, kayak gitu, Bos ya. Ini adalah keadaan negara-negara Teluk saat ini, Bos ya. Negara-negara Teluk dan si rewel setelah perjanjian Abraham. Setelah si rewel menandatangani perjanjian Abraham dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain, Uni Emirat Arab dan Bahrain, banyak pertanyaan yang muncul mengenai dampak perjanjian tersebut terhadap berbagai negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Langsung ke bawah. Si rewel mempunyai hubungan langsung dengan beberapa negara anggota Dewan Kerjasama Teluk selama lebih dari 2 dekade, baik Oman, Qatar, mulai melakukan pertukaran perdagangan, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, semuanya, Bras, semuanya tunduk sudah kepada si rewel, nggak terkecuali sekarang Saud, semuanya, Bras. Jadi kualitasnya mana? Makanya pantas jika Kiai Yahya Holil Saqaf mengatakan seperti itu. Di Arab yang sekarang itu kacau sudah, taringnya sudah nggak ada, tanduknya sudah lunak. Ya kan? Tanduknya sudah lunak, taringnya sudah ompong, Waduh. cakarnya sudah tumpul, nggak ada, bisa Bras. Oh, no, Bos. Ya kan? Mereka yang berhubungan langsung soalnya, Bos ya. Iya. Indonesia saja, Bos ya, yang jauh tetap konsisten menolak. NU ke sana menasehati misi perdamaian. Anda goreng-goreng kayak gitu. No, sana no. Teluk no. Ya kan? Padang pasir tuh. Kayak gitu kegiatannya. Oke, Anda ingin lihat lagi. Nih. Oh, masih banyak, Bos. Masih. Judulnya saja. Saya Saudi yudafi'u an si rewel. Tuh. Saya Saudi membela si rewel. Masyayikhus Saudiyah yuhajimunal muqawamah. Ya, yuhajimun, menyerang. Masai Saudi menyerang. Ini salah satunya. Salah satunya yang terkenal adalah Mufti Agung Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Itu Mufti Agung, ketuanya sudah, ketua Mufti Al Saudi, cicit dari Muhammad bin Abdul Wahab, cicitnya dari marga Ali Syekh. Yang kemarin ditanya itu. Ini di Al Jazeera Net ya. Ini tidak bisa diterjemah, teman-teman ya. Ini tidak bisa diterjemah, ya kan? Ini intinya
Menteri Israel Ayub Koro mengundang Ketua Mufti Agung Saudi yaitu Abdul Aziz Ali Sheikh untuk berkunjung ke Tel Aviv. Bos. Oh, Ya. iya Mas. Kemudian dia itu waqala al-wazir Israel fi Menteri Israel ini menyampaikan bahwasanya Mufti Agung Ali Sheikh ini fatwanya adalah melarang. Ini Ali Sheikh ini Abdul Aziz Ali Sheikh melarang untuk membunuh orang-orang si rewel. Wa qaulahu inna Hamas itu hanya organisasi pengacau yang membahayakan Filistin. Tuh, Nah, itu dakwahnya. taduruf. Ya, Iya, taduruf Filistinin. itu intinya teman-teman ya. Di sini kami tidak bisa membacakan semuanya. Intinya di situ melarang orang Islam, fatwanya itu melarang orang Islam untuk memerangi si rewel. Loh, Melarang juga untuk membunuh orang-orang si rewel. loh, Gitu, Bos. saudaranya. Dan harus melawan juga peperangan yang ditengarai oleh Hamas. Bahkan menuduh Hamas ini organisasi pengacau, perusak, dan membahayakan Filistin. Itu teman-teman dakwahnya teman-teman ya. Ada lagi ulama Uni Emirat Arab, Wasim Yusuf. Ini banyak yang mereaksi teman-teman ya. Banyak yang mengutuk Wasim Yusuf ini teman-teman ya. Loh, dia backgroundnya si rewel. Backgroundnya bendera si rewel teman-teman ya. Ini pidatonya yang Wasim Yusuf. لكن سأذكركم بأنفسكم لم تمزق العراق ولم تحرق العراق لم تجعل في العراق سنيا وشيعيا وهذا يقتل من أجل الحسين وذاك يقتل من أجل أبي بكر وعمر لم تلقي البراميل المتفجرة في سوريا. Jangan lama-lama teman-teman ya. Si rewel bukan si rewel tidak menciptakan Syi'i dan Sunni. Yang memecah belah Islam bukan si rewel. Katanya teman-teman. Si rewel juga tidak membunuh atas nama Husain, juga tidak membunuh atas nama Abu Bakar dan Umar. Begitu teman-teman. Intinya ulama Uni Emirat Arab ini selaras dengan Mufti Agung Saudi Arabia. Kiblatnya Salafi Wahabi di Indonesia ini, ustadz-ustadznya, Miflat sana, melarang memerangi si rewel, melarang umat Islam membunuh si rewel. Iyalah bos, gurunya itu ya muridnya harus Ya, ikut gitu. bos. Ya kan? Gitu. Uh-uh. Murid ngikuti guru. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi rata sudah. Apalagi ada semenjak perjanjian Abraham, negara-negara Teluk sudah mengadakan normalisasi dengan si rewel. Gitu teman-teman. Top memang si rewel. Kalau dulu masih ada perlawanan, perang 7 hari, masih gabung negara Teluk, 7 negara Teluk, walaupun kalah sama si rewel, bos, masih gabung. Ya kan masih ada perlawanannya. Ada perang 7 hari, ada perang Yom Kippur. Oh, Ada. perangan ya. Iya. Oke, Bos, itu saja, Bos, untuk membuktikan kepada Hari Plus ini. Ya, mudah. Dan juga Daily Tarbiyah. Maaf, kami tidak sempat menyepil video Anda ya, tapi akan kami tag Anda. Oke? Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita sadar dan mudah-mudahan kita bisa mengerti mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Ya. Mungkin itu obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Amin, amin. mencerahkan, Amin. mudah-mudahan kita berpikir lebih jernih dan lebih objektif lagi. Amin. Yang salah-salah datang dari kami, yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.